Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi perencanaan usaha atau yang lebih dikenal dengan business plan. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Astri Mulyani, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Teh Lina Yulina Amalia Hidayati. Kami dari RPLPG PAUD 2020. Baik, langsung saja pada bahasan pertama, yaitu pengertian perencanaan bisnis. Apa sih business plan itu? Business plan menurut Richard L. dalam bukunya yang berjudul Manajemen menyebutkan bahwa business plan adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan oleh wirausahawan sebelum membuka sebuah bisnis baru. Sedangkan perencanaan bisnis menurut Caltech dan Clarke adalah pembelajaran secara detail tentang aktivitas organisasi atau perusahaan dan target pada masa depan yang menggabungkan berbagai aktivitas dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan bisnis menurut McKinsey berisi hal-hal yang membuat berpikir tentang target-target, membuat aktivitas kreatif berjalan sesuai rencana, dan mengonsentrasikan kekuatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, membuat program kerja dan perhitungan usaha, menentukan prosedur kerja di dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, dan membuat kebijaksanaan usaha. Agar seorang wirausaha mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Prinsip dan manfaat perencanaan bisnis. Ada beberapa prinsip dalam perencanaan bisnis. Di antaranya, perencanaan harus dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan perencanaan usaha harus merumuskan cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Kemudian, manfaat dari business plan adalah untuk mengimbangi jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan dan manajerial di bidang usaha, sebagai pedoman petunjuk bagi pemimpin perusahaan di dalam menjalankan usahanya, juga mengetahui apa yang akan terjadi di dalam usaha, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha, dan memperbesar peluang usaha untuk mencapai laba. Selain itu, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank, juga sebagai pedoman di dalam pengawasan usaha. Perkenalkan, saya Lina. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi business plan atau perencanaan bisnis. Untuk komponen-komponen utama dalam perencanaan bisnis,
ada beberapa poin tahapan yang sangat dianjurkan dalam perencanaan bisnis. Yang pertama itu adalah ringkasan atau executive summary. Executive summary ini biasanya berisi 1-2 halaman yang berisi tentang latar belakang proyek, penggagas proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan proyek sampai dengan kelayakan proyek secara finansial, serta kelayakan proyek secara umum. Kemudian berikutnya adalah deskripsi perusahaan atau company description. Di sini menggambarkan tentang visi misi, tujuan, sasaran, serta bentuk kepemilikan perusahaan dan bentuk legalitas atau hukum badan usahanya, apakah itu berbentuk CV, PT, koperasi atau perorangan. Kemudian barang atau jasa yang akan diproduksi. Dalam komponen ini berisi tentang alasan mengapa kita akan memproduksi barang tersebut atau jasa yang akan kita pasarkan, serta alasan kenapa kita mau memproduksi ini atau mau memproduksi jasa atau barang ini. Kemudian ada analisis aspek pasar. Nah, dalam analisis aspek pasar ini ada berisi gambaran tentang peluang, prospek, kira-kira kita peluangnya bagus atau tidak, terus prospeknya juga kira-kira barang yang akan kita jual atau jasa yang akan kita jual itu akan laku di pasaran atau tidak. Kemudian juga kita lihat kondisi pesaingnya, apakah kita bisa menjadi pembeda atau tidak di situ gitu. Terus kemudian kita juga menganalisis nih di sisi pemasarannya, apakah kita memakai, kan dalam pemasaran ada beberapa teknik-teknik usaha-usaha pemasaran atau marketing effort. Bisa menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix, bisa juga menggunakan teknik pemasaran yang lain. Tahapan berikutnya dalam membuat business plan itu adalah analisis aspek produksi. Dalam analisis aspek produksi ini menjelaskan tentang lokasi tempat kita akan memulai usaha. Apakah lokasinya dekat dengan fasilitas-fasilitas umum atau dekat dengan tempat bahan baku. Ada juga layout atau desain, yaitu bentuk desain tempat usaha yang akan kita jalankan. Kemudian ada skala produksi. Skala produksi kita tergantung dari besar kecilnya tempat lokasi kita kan. Apakah kita mau akan skala produksinya kecil, menengah, atau besar. Kemudian juga ada pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi yang di sini yang dimaksud adalah pemilihan teknologi, apakah kita akan padat teknologi, padat alat, atau padat tenaga, padat karyawan. Kemudian analisis aspek manajemen. Di sini kita analisis waktu persiapannya. Berapa lama sih proses kita membuat suatu usaha? Kira-kira membutuhkan budget berapa? Itu di aspek manajemen. Terus kemudian bentuk perusahaannya. Kita mau bentuk perorangan atau perusahaan seperti CV, PT atau firma atau koperasi. Kemudian dalam analisis aspek manajemen juga dicantumkan berapa jumlah karyawan yang akan kita rekrut. Kemudian juga ada proses rekrutmennya akan seperti apa, apakah wawancara, disebar secara online atau hanya disebar ke orang-orang tertentu saja. Dijelaskan juga mengenai jenjang karirnya dan besaran gaji. Tahapan berikutnya adalah analisis aspek finansial. Dalam analisis aspek finansial ini mencakup tentang kebutuhan dana kita dari awal pembuatan sampai nanti untuk operasional. Kira-kira kita membutuhkan dana berapa. Terus kita juga menjelaskan mengenai sumber dana. Dalam sumber dana itu apakah berbentuk hutang atau modal sendiri. Kemudian juga kita harus menghitung cash flow. Cash flow di sini maksudnya aliran kas masuk dan kas keluarnya. Kemudian juga kita menghitung kelayakan bisnis. Apakah dalam 1 bulan pertama bisnis kita layak untuk dilanjutkan atau tidak.
Terus dalam 1 tahun pertama kita juga harus menghitung kelayakan bisnisnya, apakah ini bersifat untung atau bersifat rugi gitu. Kemudian adalah indikator perencanaan bisnis. Nah, dalam perencanaan bisnis bukan hanya sekedar merencanakan sesuatu saja, tapi perencanaan bisnis itu adalah perencanaan yang memiliki indikator sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana itu adalah perencanaannya itu mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Kemudian dalam perencanaan bisnis juga dia harus bersifat spesifik, di mana perencanaan itu terukur, konkret, dan dalam waktu dan anggarannya. Kemudian perencanaan bisnis juga harus realistik. Realistik yang di sini adalah perencanaannya itu realistik dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian. Kemudian perencanaan juga harus bersifat komplit atau lengkap. Maksudnya di sini adalah mencakup seluruh elemen gitu. Banyak yang beranggapan bahwa berwirausaha itu selalu modal yang menjadi faktor utamanya, padahal dalam menjadi seorang wirausaha atau seorang entrepreneur itu bukan hanya berfaktorkan modal, tetapi banyak faktor-faktor lainnya. Bisa ide-ide cemerlang, relasi, ataupun impian-impian yang kadang menurut orang lain itu nggak masuk akal, tapi dengan sedikit kemauan dan keberanian untuk mengambil resiko, mampu melahirkan pengusaha-pengusaha yang handal dan sukses. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan memulai sesuatu yang baru, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Selamat mencari rezeki yang halal dan barokah untuk sahabat semua. Selamat berwirausaha. Sekian presentasi dari kami mengenai bisnis plan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.